Kira-kira nih menurut kakak, apa sih titik temu yang membuat Pramuka dan KPU itu bisa berjalan beriringan sebagai mitra, Kak? Saya harus mengapresiasi dulu KPU Provinsi Sumatera Barat yang kita baru saja melantik Saka Yoga Suara Saka Rintisan Yoga Suara KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan ini merupakan Saka Rintisan Yoga Suara pertama di Indonesia. Pramuka ini organisasi yang unik. Kenapa unik? Scattered usianya jauh, dari 6 tahun siaga sampai 80 tahun masih ada tuh anggota Pramuka, ya kan? Masih bisa aktif kan di Pramukaan kan, nggak ada batasan usia gitu kan. Artinya jenjang tadi itu udah kelihatan jelas, apalagi yang Pramuka usia anak-anak lah ya, atau pemula siaga dan sebagainya. Nah itu, ini kan ada jenjangnya jelas gitu kan. Jelas di situ. Nah, itulah sebenarnya yang bisa memudahkan kita untuk memasukkan informasi sesuai dengan tingkatan umur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman pemilih, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Berbicara tentang pemilih pemula, perhatian kita sering tertuju kepada hal bagaimana mereka datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Padahal tantangan demokrasi hari ini tidak hanya berhenti di bilik suara saja. Nah, KPU Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa pendidikan pemilih perlu bergerak lebih jauh, menyentuh sikap, cara berpikir, dan keberanian dari anak muda untuk mengambil peran di lingkungannya. Nah, di titik inilah KPU Provinsi Sumatera Barat melihat bahwa gerakan Pramuka adalah mitra yang strategis. Nah, teman pemilih, pada kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Kuarda 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat. Telah ada bersama kita Kak Audi Jainaldi. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Nova. Iya, terima kasih banyak ya Kak telah menyempatkan waktunya untuk datang ke KPU Sumbar di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Oke, siap. Oke, baik Kak. Nah, kalau misalkan kita berbicara nih Kak tentang membangun kesadaran demokrasi pada generasi muda, kira-kira nih menurut Kakak apa sih titik temu yang membuat Pramuka dan KPU itu bisa berjalan beriringan sebagai mitra, Kak? Oke, pertama saya harus mengapresiasi dulu KPU Provinsi Sumatera Barat yang kita baru saja melantik Saka Yoga Suara Saka Rintisan Yoga Suara KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan ini merupakan Saka Rintisan Yoga Suara pertama di Indonesia. Jadi ini apresiasi yang sangat tinggi untuk KPU Sumatera Barat, ketua beserta seluruh jajarannya bisa melantik yang pertama di Indonesia bahkan belum ada di provinsi lain. Jadi dari 38 provinsi yang sekarang di Indonesia, ini pertama, ini luar biasa. Nah, tadi saya sempat berkata bahwasanya piramida penduduk di Indonesia itu cukup unik. Piramida penduduk kan biasanya yang paling atas itu yang usianya tua. Makin tua makin sedikit usianya. Ya kan, anak-anak, remaja. Nah, di Indonesia piramida penduduknya itu gemuk di tengah. Jadi artinya apa? Generasi mudanya abundant. Banyak gitu. Berlebihan gitu. Kebalik sama Jepang. Kalau Jepang kebalik piramidanya, orang tuanya banyak. Ya kan? Orang di atas 70 tahunnya yang udah gak produktif Jepang banyak. Dia kan they will be facing big problems di kependudukan nantinya. Nah, Indonesia kebalikannya. Makanya Bapak Presiden kan mencanangkan Indonesia Emas 2045. Itu karena memang kalau kita bilang Gen Z sama Gen Alpha-nya itu jumlahnya mayoritas di Indonesia. Yang tadi Nova selalu bilang pemilih pemula. Nah, merekalah yang akan memilih nantinya di 2029 dan setelahnya mungkinnya ada pemilihan kepala daerah dan DPRD provinsi kabupaten setelah Pilpres dan DPR. Ntar kita lihat urutannya. Tapi merekalah yang akan datang ke TPS. Gitu. Nah, problemnya adalah generasi Z atau Alpha ini, jadi kayak anak saya tuh dia mungkin masuk generasi Alpha tuh. Tapi dia jadi pemilih pemula. Karena bulan Januari besok dia udah 17 tahun. Januari ini dia 17 tahun. Artinya dia tahun 2029 nanti udah jadi pemilih pemula. Nah, generasi mereka ini problemnya adalah generasi apatis atau masa bodoh. Nah, sama aja lah. Mau siapa kayak presidennya, gubernurnya, bupati, wali kotanya nggak ngaruh gitu kan.
dan penyebaran di informasi di antara mereka ini sangat cepat dan mempengaruhi satu sama lain sangat cepat. Makanya tadi saya bilang, waktu COVID partisipasi pemilihan Pilgub Sumbar itu rendah. 60 sekian persen, lupa nanti bisa dilihat. Tapi kemarin justru juga rendah. Kalau nggak salah turun lagi dari angka pas COVID. Berarti kan ada anomali. Di saat udah nggak COVID, udah nggak ada pembatasan pergerakan, kok nggak naik. Kenapa? Kalau mungkin dilihat data, mungkin pemilih paling banyak tuh generasi mereka tadi tuh, yang saya bilang generasi apatis. Ya kan, yang nggak peduli politik, nggak peduli siapapun yang dipilih, siapapun yang menang juga nggak ngaruh buat mereka. Toh begini-begini aja, toh masih bisa posting TikTok, toh masih bisa posting Instagram dan sebagainya. Nah ini challenge-nya KPU. Nah kaitannya dengan gerakan kepramukaan adalah pramuka ini terkenal sebagai anak-anak, kader-kader, adik-adik, kakak-kakak yang penuh kedisiplinan, samping kejujuran dan sebagainya ya. Nah inilah sinergi yang bisa kita lakukan untuk membantu sosialisasi ke mereka nih, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang baru-baru kuliah, yang udah lulus kuliah itu pun udah apatis kalau generasi mereka, bodo amat, enak nih hari Rabu kan biasa pemilihan kan, Rabu diliburin, saatnya tidur sampai siang katanya. Ngapain datang ke TPS, repot-repotin, ya kan begitu. Apalagi yang dia bukan non domisili sana, harus datang ke kampungnya dan sebagainya. Nah itu, jadi ini sebenarnya bisa jadi sarana lebih kurang 3 tahun lagi dari sekarang ada pemilihan atau 4 tahun lagi dari sekarang ada pemilihan. Ini kan ke sosialisasi atau pendidikan pemilu itu kan harus sustain, berkelanjutan. Nggak bisa mendadak langsung saat itu. Jadi, nah pramuka bisa dimanfaatkan quote and quote dalam hal positif untuk itu sebenarnya. Karena pramuka kan hadir di setiap kota kabupaten sama kayak KPU. Terus ke pramuka juga ada di setiap sekolahan atau gugus depan masing-masing sekolahan kan ada gitu. Terus ada tingkatannya masing-masing. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh KPU sebenarnya gitu Nova. Iya, karena seperti yang kita ketahui ya Kak, pendidikan pemilih ini memang berkelanjutan, dia nggak bisa sekali aja dan butuh konsistensi. Nah menurut Kakak nih bagaimana sih kekuatan dari sistem kepramukaan yang berjenjang itu bisa menjadi fondasi nantinya untuk proses tersebut? Pramuka ini organisasi yang unik. Kenapa unik? Scattered usianya jauh, dari 6 tahun siaga sampai 80 tahun masih ada tuh anggota pramuka, ya kan? Masih bisa aktif kan di pramukaan kan, nggak ada batasan usia gitu kan. Artinya jenjang tadi itu udah kelihatan jelas, apalagi yang pramuka usia anak-anak lah ya, atau pemula siaga dan sebagainya. Nah itu, ini kan ada jenjangnya jelas gitu kan. Jelas di situ. Nah, itulah sebenarnya yang bisa memudahkan kita untuk memasukkan informasi sesuai dengan tingkatan umur mereka. Tentunya memberikan informasi ke anak SMP yang kelas 3 tentang pemilihan umum atau partisipasi milih beda dong dengan ke anak kuliahan yang baru masuk. Ya kan? Karena pola pikirnya berbeda. Anak SMP ini kan 4 tahun lagi dia SMA nih. 4 tahun lagi 17 dia nih. Ikut milih kemungkinan sebagian dari mereka atau sebagian besar dari mereka. Beda juga kita nyampaikan ke anak SMA juga beda. Nah kalau pendidikan kepramukaan kan ada jenjangnya. Jenjangnya juga menyesuaikan umur. Artinya memasukkan informasi pengetahuan juga sesuai dengan umurnya masing-masing. Menyampaikan ke anak SMP kelas 3 sama anak SMA kelas 3 ke anak kuliahan semester 2 atau yang baru lulus kayak kamu kan beda caranya. Gitu. Nah ini kan bisa dimanfaatkan hal-hal seperti itu dengan kepramukaan yang juga punya jenjang, yang udah punya dalam tanda kutip kurikulum pendidikan kepramukaan yang sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah itu bisa disesuaikan dengan cara KPU menyampaikan informasi kepada pemilih pemula tadi. Nah seperti yang Kak sampaikan tadi juga, nilai-nilai kepemimpinan, gotong royong itu sudah sangat mengakar sekali ya Kak di pramuka. Nah kira-kira Kak bagaimana sih cara mengaitkan nilai-nilai semangat tersebut supaya memang itu bisa menjadi pemilihan cerdas dan bertanggung jawab nih buat adik-adik kita nantinya ke depan. Knowledge isn't instant. Ilmu pengetahuan itu nggak instant. Sesuatu yang disampaikan itu nggak mungkin diserap langsung oleh orang-orang tadi. Nova udah bilang harus sustain, continue. Jadi ketika nanti SMP dia dapat, nanti tahun depan pasti ada lagi programnya untuk yang sama, pendidikan pemilih pemula, ya kan? Mereka mungkin udah dapat pas SMP akhir, terus SMA dapat lagi, terus di kampus juga masuk lagi. Nah ini bisa saling terkait karena pramuka-pramuka yang aktif di jenjang-jenjang tersebut pasti ada aja. Nanti tinggal KPU atau Saka Yoga Suara koordinasi dengan dengan Korda Sumatera Barat, terus nanti dengan Kwarcap
di Sumatera Barat sama ada 19 Korcap ya, kuartir cabang. Kabupaten kota sama kayak KPU. Nah itu nanti kan dari KPU provinsi bisa diturunkan ke KPU kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama secara kontinu. Otomatis sudah linkage itu terkait kalau kamu bilang tadi, ya kan, antara tingkat pendidikan, usia, dan menyampaikan informasi kepada pemilih pemula dengan jenjangnya masing-masing. Yang tadi sempat disampaikan oleh Kakak Al, udah ada kurikulumnya kok, udah ada ininya. Nah tinggal bersinergis, berkolaborasi. Saya rasa kurikulumnya udah menyesuaikan dengan tingkatan usia masing-masing. Itu yang akan kita jalankan ke depannya, Kak. Nah, kira-kira Kak, dari yang Kakak lihat nih, tantangan seperti apa sih Kak yang sering sekali muncul dalam membangun kesadaran demokrasi, khususnya bagi pemilih pemula ini Kak? Satu informasi yang KPU bisa sampaikan, gimana pun pemilih pemula ini pemilih yang suka men-scroll HP. Ya kan? Dia tinggal tiduran, rebahan, TikTok. Jadi memang di bagian humas KPU ini juga harus membuat konten-konten yang menarik. Bukan konten yang 3 detik dia lihat di swipe, itu kan bisa dilihat. Tiap KPU buat konten tadi yang view baru 2000 tuh kecil banget sebenarnya. Itu bisa dilihat lagi 2000 itu ngelihat usia berapa sih? Itu bisa dilihat sebenarnya kalau KPU mengadvertise konten-kontennya. Ini juga mungkin mesti ada budget untuk advertisement on social media, bukan hanya physical datang ya. Physical itu anak-anak Gen Z itu masuk kanan keluar kiri aja. Dia akan lebih paham apa yang disampaikan di HP dia dibanding di depan muka dia. Ini it's totally different. Saya kan pengajar ya. Saya ngajar di IPB, saya ngajar kuliah. Jadi ngajar zaman sekarang yang lebih muda dibanding Nova itu juga beda caranya. Harus dibuat semenarik mungkin. Nggak bisa kalau boring buat mereka. Nah, sama konten-konten KPU ini harus dibuat berkesinambungan. Tadi dibilang tiap hari Rabu itu harus yang inovatif, kreatif. Yang bukan cuma 3 detik dia lihat, dia swipe lagi. Yang bisa bertahan dia 15 detik. Jadi KPU juga harus ngerti how to manage social media, how to manage konten. 2000 tadi yang lihat siapa? Kalau ngeliat aki-aki percuma. Dia orang-orang kurang kerjaan yang mohon maaf yang akan datang pas pemilu. Iseng-iseng datang ke Bilo lai katanya kan. Mencolok, mencoblos. Tapi anak itu enggak. Nah itu, jadi itu juga challenge buat KPU membuat konten yang menarik buat mereka gitu. Yang lucu dan sebagainya gitu. Karena memang kita berharapnya informasi yang kita sampaikan ini sampai ke... Betul. Bahkan kontennya mesti konyol kadang-kadang gitu. Mainin tuh tinta pemilu ya kan. Dia kan buatnya kayak gitu. Tintanya satu ini satu muka gitu-gitu. Itu menarik buat mereka. Gue mau nyoblos buat apa? Buat nyelupin tangan gue ke tinta semuanya. Iya. Itu hal-hal yang mungkin gak dipikirin sama KPU gitu kan. Tapi itu menarik buat mereka gitu kan. Kan waktu pemilu konten-konten yang mereka keluarin apa? Mukanya ungu semua, tangannya ungu semua gitu. Ya udah, jadi dia datang sana buat ngunguin tangannya, bukan buat milih, tapi paling nggak dia datang. Gitu. Kadang-kadang karena yang viral ini baru mereka emang jadi mesti kayak gitu ya, kontennya kan? tuh mesti yang lucu, jangan kontennya adik-adik tahu nggak hari tanggal 29 Juli ntar ada pemilu loh, basi. Gitu. Datang ke TPS basi banget gitu. Kalau jari mau ungu semua datang ke TPS biar kayak gini gitu, datang dia. Tapi kalau suruh milih nggak datang. Nah itu harusnya nanti Gen Z, Gen Alpha kayak Nova, kawan-kawan lain tuh harus ngasih ide. Kalau Pak Ketua bilang itu konyol, emang yang konyol dicari, yang lucu gitu kan. Ya. Kalau mau misalnya dia datang yang dicelup bukan tangannya, jempol kakinya, kasih aja biarin aja ya kan, yang penting dia datang. Nah hal-hal kayak gitu, that's beyond our imagination. Kadang-kadang di luar imajinasi kita. Cuman itu yang menarik mereka. Kalau nggak suruh joget-joget TikToknya kayak gimana, datang pemilu kayak gitu. Jangan yang kaku gitu. Oke. Siap Kak. Nah kira-kira Kak, kalau kita lihat tantangan tadi dan kita lihat kemitraan kita dengan Pramuka ini sekarang, kira-kira apa sih pendekatan dari Pramuka ini yang nantinya akan menjawab tantangan tersebut Kak? Ya tadi saya udah jawab ya, sesuai dengan tingkatan pendidikan usianya, ya kan, keterkaitannya Pramukanya, linkage di mana, ya kita sesuaikan. Jadi KPU nggak turun sendirian, ajak juga Pramuka di kuartir-kuartir cabangnya, ya untuk ikut serta ketika KPU melakukan sosialisasi. Ya, jadi sertakan mereka gitu. Mereka ini anak-anak yang cerdas, yang biasanya mau aja membantu gitu untuk hal-hal tersebut. Sosialisasi juga mesti lucu. Pas turun ke idunya, ya kan, kalau pas anak SMA bilang nanti datang ya ke TPS ya gini-gini, bilang udah biasa gitu ya. Males dia pasti dengarnya. Iya katanya. Iya ini biar cepet. Iya. Datang nggak? Coba ntar lihat aja deh. Coba lihat nanti
dari 60% yang datang ke TPS itu kan nyocokin KTP itu. Usia berapa rata-rata yang datang? Pasti KPU punya datanya tuh. Iya ada. Nah, ada kan? Yang usia 17 sampai 21 banyak nggak datang? Saya rasa enggak, kecuali dipaksa sama orang tuanya. Mesti tidur Pak, ngantuk Pak. Udah tinggalin sama orang tuanya. Padahal mereka ini loh yang paling banyak harusnya. Dan mereka lah yang akan merasakan kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah sebenarnya. Untuk kedepannya. Kebijakan bidang pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya lah gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kolaborasi apa sih? Kolaborasi ideal seperti apa yang nantinya ke depannya antara Pramuka dan KPU ini ke depan supaya program ini tidak hanya sebatas program saja, tetapi ini bisa menjadi budaya nih bagi generasi muda ke depan. Tadi libatkan seluruh cabang yang ada 19 kota kabupaten, terus libatkan mereka juga ngebuat konten. Jadi kita belajar dari mereka. Gitu. Kayak gimana sih sebenarnya yang ingin mereka lihat gitu kan. Nah itu KPU jadi harus belajar algoritma juga di sosial media untuk mereka kayak gitu. Kalau sekarang konten-kontennya KPU kaku semua kan, KPU RI gitu-gitu kan, konten-kontennya pemerintahnya memang kaku semua gitu. Ayo, saya ketua KPU RI datang ke TPS tanggal gitu. Ya, nggak bakal datang tuh generasi Z, yakin saya, mendingan tidur dia. Dipaksa orang tua pun nggak akan datang. Nah itu yang harus di-linkage-kan ini. Nah, bisa libatin anak-anak ini termasuk anak-anak pramuka. Gimana supaya menarik mereka, bukan hanya pendidikan pemilih. Kadang-kadang kita nggak usah mendidik mereka, kita ngasih konten menarik, mereka bisa datang. Langsung tertarik sendiri, merasa terpanggil ya. mereka. Jadi itu pendidikan secara nggak langsung, ya kan? Dengan konten menarik mereka datang sendiri. Nah, kalau untuk kedepannya Kak, pembinaan seperti apa sih yang paling relevan sekali untuk berkelanjutan? Tadi saya bilang bukan hanya sekedar pendidikan formal kepemilihan, tapi yang informal buat mereka tuh jauh lebih menarik. Dan itu juga bisa dilakukan secara berkelanjutan, kan? Membuat konten, melibatkan konten kreator dari generasi mereka, gitu kan? Atau buat lucu-lucuan pakai bahasa Minang, buat ke TPS, ya kan? Ya kayak tadi saya bilang simple, misalnya buat konten simple, mau nggak unguin hidung temennya gitu kan? Datang ke TPS gitu, jadi hidung temennya cemplungin ke ini sama dia, gitu supaya buat dia itu, Pak boleh nggak ini? Ya nyoblos dulu, ntar boleh satu muka kamu unguin juga boleh gitu. Itu hal-hal simple yang kadang kita nggak kepikiran, tapi mereka coba lihat konten-konten lucunya WhatsApp pemilihan apa? Pasti tinta. Tentang tinta. Entah mukanya ini sebelah, entah jadi Thanos dia, entah apa gitu. Pasti tentang tinta, nggak ada tentang nyoblosnya atau apanya. Ya kan? Coba gitu. Nah, gini Kak. Kolaborasi ini kan baru pertama kali juga nih kita laksanakan, dan tentu kita berharapnya ini bukan hanya terlaksana di satu periode ini saja. Nah kira-kira bagaimana sih Kak ke depannya model kolaborasi yang ideal nih menurut Kakak? Dibuatkan template awalnya gimana kolaborasi yang ini, dibuatkan skemanya gimana gitu kan. Terus kita jalankan, setelah dijalankan nanti baru dievaluasi. Mana yang harus diubah, mana harus diperbaiki. Ya karena kita butuh pembelajaran yang sangat juga nih, karena baru pertama. Perdana juga di sini di Indonesia gitu kan. Nah oke Kak, boleh dong Kak ini kasih closing statementnya buat teman pemilih dimanapun berada Kak. Ya untuk teman-teman pemilih, terutama pemilih pemula yang akan menyambut pemilu 2029 gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa memahami, harus belajar tentang politik negara ini. Itu bukan sesuatu hal yang buruk atau negatif gitu kan. Kita berharap partisipasi aktif teman-teman nantinya di 2029, adik-adik kita ya kan, untuk datang ke TPS dalam rangka apa? Dalam rangka ya memilih pemimpin negeri ini yang paling tepat, paling pas, yang bisa membawa kebijakan baik untuk negeri ini, termasuk buat teman-teman sendiri sebenarnya. Karena yang akan merasakan kebijakan itu bukan saya lagi, tapi mereka yang akan masuk kuliah, lulus kuliah, mencari pekerjaan, menjadi pebisnis dan sebagainya. Jadi memang harus fair sekali ya Kak kita dengan. Semoga bisa naik lah dari 60% jadi 70-75%. Ya, tentu itu harapan kita dan sedang kita upayakan ya Kak. Ya. Nah baik teman pemilih, demokrasi yang kuat itu tidak hanya dibangun melalui regulasi dan tahapan pemilu, tetapi juga melalui proses yang panjang tentang bagaimana kita menyiapkan pemilih. Ketika pemilih pemula itu tidak hanya diajak memilih, tetapi juga dipercaya sebagai agen demokrasi, maka demokrasi itu sedang kita persiapkan masa depannya. Nah, melalui kerjasama antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Kuarda 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, harapannya tentu
adik-adik pramuka pemilih pemula itu dapat menjadi generasi yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta juga mampu menularkan nilai-nilai demokrasi ini di lingkungan terdekatnya. Baik teman pemilih, demikianlah episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak.